Marilah mempersiapkan hati kita untuk mengawali ibadat tobat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara terkasih, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Rahim, yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat tobat ini. Dalam masa Advent tahun 2020 ini, kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 yang melanda Indonesia juga dunia. Situasi ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh. Tetapi satu hal yang membuat kita tetap dapat berdiri teguh di tengah badai ini, yaitu keyakinan kita bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita satu-satunya. Allah tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi kekuatan cinta yang memampukan kita menghadapi situasi sulit ini. Sekarang marilah kita membuka hati dan merenungkan tema Natal kita, yaitu dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Gereja mengajak umat Kristiani untuk merayakan Natal bukan hanya dengan nyanyian dan pujian saja, tetapi juga dengan upaya nyata kepada sesama, dengan berbela rasa kepada setiap orang yang miskin dan papa, sebagai wujud dari kita menyambut Sang Immanuel. Perayaan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, menjadi saat dan kesempatan untuk kita memahami makna sebagai umat Kristiani yang mengedepankan cinta kasih. Semoga damai Natal memberikan semangat persaudaraan di antara kita umat beriman yang membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan pantas. Kami tidak ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersiapkan pakaian dan pesta ria, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu sebagai sang terang dalam kegelapan, dengan wujud tindakan nyata kami berbela rasa pada sesama. Kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersembahkan hati baru yang siap bekerja sama dalam karya keselamatan dunia. Semoga semangat tobat kami sungguh-sungguh akan mendorong kami untuk memperbaharui hidup kami menjadi lebih baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setiba di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga
serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan, khususnya pada ayat 4-7, menegaskan bahwa kerahiman Allah tanpa batas terhadap kita sebagai manusia yang kerap kali melakukan dosa. Sikap ini adalah bukti nyata bahwa Allah sangat peduli kepada manusia yang hilang karena dikuasai oleh dosa. Ibarat seorang gembala yang rela meninggalkan 99 ekor kawanan domba demi satu ekor yang terlepas dari kawanan supaya yang hilang ditemukan kembali. Temuan atas pencarian yang gigih ini membawa sukacita luar biasa. Sehingga sahabat dan tetangga diajak bersukacita karena yang dicari-cari didapati kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perhatian Allah tidak pernah berhenti terhadap kita sebagai pendosa. Dia tidak rela kalau kita terperosok ke dalam kubangan dosa. Dia senantiasa mengulurkan tangan dan tidak membiarkan kita berjalan terlepas dari pandangannya. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih dan tidak pendendam. Allah yang senantiasa memberi kesempatan baru bagi kita untuk memulai hidup baru sebagai manusia yang baru. Yesus senantiasa mengundang kita untuk masuk ke dalam komunitas manusia baru. Lewat pencarian tanpa henti terhadap mereka yang meninggalkannya. Allah kita adalah Allah yang solider. Dia selalu mencari kita dan mau meletakkan kita di atas bahunya dengan gembira. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah terlebih dahulu mendapatkan perhatian, kasih, dan pengampunan dari Tuhan. Apakah kita juga mau berbela rasa dengan cara mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, saudara kita, sesama kita yang bersalah kepada kita? Apakah kita mau menjadi manusia baru di rumah kita sendiri, di tempat kerja, di lingkungan, di gereja dan masyarakat? Ini juga akan menjadi refleksi kita masing-masing dalam masa pertobatan ini. Tuhan, pegang tanganku supaya aku tidak menjadi domba yang hilang. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyatakan tobat kita dengan mendaraskan Mazmur 51 ayat 3-12. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin,
dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Marilah bersama-sama kita mengucap penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang mengaku bersalah ini, supaya kami dapat kembali ke jalan yang benar, tanpa terhambat lagi oleh kelemahan kami. Melalui roh kebijaksanaan-Mu dan sakramen perdamaian, serta silih dosa yang kami lakukan selama masa Advent ini, adalah bukan sekedar kewajiban iman kami, melainkan sarana untuk menjadikan kami semakin peka dan peduli terhadap kehadiran-Mu. Terima kasih ya Allah atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini Allah yang Maha Kasih dengan tangan terbuka menunggu pertobatan kita. Seperti anak yang hilang, telah sadar akan kesalahannya, mau kembali dan berkata jujur di hadapan Allah. Marilah sekarang secara jujur juga kita mengaku akan dosa kita di hadapan Allah melalui imamnya dan menyatakan penyesalan kita serta mohon rahmat pengampunan. Saudara yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadat tobat ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, memberi pengampunan kepada kita dalam sakramen tobat yang akan kita laksanakan, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat tobat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita melaksanakan sakramen tobat kita secara pribadi. Amin.